so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Agung Wijayanto, kelas 22A, Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 221F10042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan karakteristik anak tunalaras dan beberapa tambahan materi. Yang pertama, saya akan membahas pengertian anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Yang pertama, anak tunalaras yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami hambatan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dalam kehidupan sehari-hari sering disebut anak nakal sehingga dapat meresahkan atau mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, sekolah luar biasa bagian tunalaras adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak tunalaras. Saat ini penyelenggara pendidikan anak tunalaras ialah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, dan lembaga sosial atau yayasan. Lalu yang ketiga, pendidikan terpadu adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus, termasuk tunalaras yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus tersebut diganti dengan pelajaran lain yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Lalu selanjutnya yang keempat, kelas khusus adalah suatu bentuk layanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, termasuk anak tunalaras melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kelima, guru pembimbing khusus atau guru bantu adalah guru khusus yang tertugas di sekolah umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu bagi anak tunalaras. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah social malajism terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutnya dengan juvenile delinquency. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah, definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lynch dan Lewis pada tahun 1988 adalah sebagai berikut. 1. Public law mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar. 1. Public law mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar.
A. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan atau kesehatan. B. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. C. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. D. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. E. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Kedua, menurut Kaufman 1997 mengemukakan bahwa tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Yang ketiga, Smith dan Mercer pada tahun 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan serta bimbingan seperti anak lain. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik atau intelijensia. Yang keempat, Nelson 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang murid dikatakan menyimpang jika A. Menyimpang dari perilaku oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelamin. B. Penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. C. Penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah 1. Adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua, penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Selanjutnya B. Klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi anak tunalaras banyak ragamnya, di antara lain 1. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg DKK 1962 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah, dan yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. Yang kedua, sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quay 1979 dalam Samuel A. Kidd dan James Gallagher 1986 yang dialih bahasakan oleh Muhammad Amin DKK 1961 adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. B. Anak yang cemas menarik diri adalah anak yang pemalu, takut, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka tertekan batinnya. C. Dimensi ketidakmatangan mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. D. Anak agresi sosialisasi mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan gang tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Kemudian selanjutnya yang C, karakteristik anak tunalaras.
Karakteristik yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman pada tahun 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. 1. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, membohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, menarik diri, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berrahasia. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. 4. Anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, fisik, atau kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. B. Seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. C. Seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. D. Seringkali membolos sekolah. E. Lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit perlu istirahat. F. Anggota keluarga terutama orang tua lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. G. Orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. H. Lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. I. Lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. J. Lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. 2. Karakteristik sosial emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Kedua, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, tidak dapat bekerja sama. 3. Melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. B. Karakteristik emosional. 1. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. 3. Karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Penggolongan anak tunalaras. Penggolongan anak tunalaras dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat ringannya kenakalan dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Menurut jenis gangguan atau hambatan. A. Gangguan emosi anak
tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang sedih, lambat cepat marah, dan rileks tertekan. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi, yaitu 1. Gentar, yaitu suatu reaksi yang terhadap sesuatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. 2. Takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. 3. Gugup nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Gerakan pada mulut seperti menjedor jari, gigit jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung, seperti menjepit hidung, mengusap-ngusap atau menghisutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencukil kuku, melilit-lilit tangan, atau mengepalkan jari. Gerakan sekitar rambut seperti mengusap-ngusap rambut, mencabuti atau mencakar rambut. Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok-gosok, mengedip-ngedipkan mata, dan mengernyitkan muka, dan sebagainya. 4. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. 5. Perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. 6. Malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang siap menghadapi kenyataan pergaulan. 7. Rendah diri, yaitu sering minder yang mengakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan tertekan. B. Gangguan sosial, anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang, menghina orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah mereka datang dari keluarga pecah atau broken home, atau yang sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Kedua, biasanya dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Anak yang mengalami konflik kebudayaan, yaitu perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarga. Selanjutnya, anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran sekolah. Selanjutnya, pengaruh dari kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Selanjutnya, dari keluarga miskin, dari keluarga yang kurang harmonis sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Salah satu contoh, kita sering mendengar anak delinkuensi. Sebenarnya, anak delinkuensi merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial perbuatannya menimbulkan kegoncangan, ketidakbahagiaan, atau ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya termasuk pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, mengeroyok, menodong, menghisap ganja, anak kecanduan narkotika, dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi berat ringannya kenakalan. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringan. Kriteria itu adalah besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, makin dalam rasa negatif semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Frekuensi tindakan, artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya. Berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah.
Selanjutnya, mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidikan atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak bandel, keras kepala, dan sukar mengikuti petunjuk termasuk kelompok berat, tunggal atau ganda ketunaan yang dialami. Apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. Maka kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penetapan berat ringan kenakalan untuk dipisah dalam pendidikannya. Materi selanjutnya adalah teknik mengenal anak tunalaras. Ada beberapa cara untuk menetapkan anak tunalaras, yaitu 1. Psikotes. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyektif yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu 1. Tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambar-gambar yang terbuat dari tetesan tinta. Kedua, Thematic Apperception Test atau TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian nampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Yang ketiga, tes gambar orang. Dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi nampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Keempat, Displaced Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Yang berhak melakukan psikotes dan mengumumkannya adalah psikolog, psikiater, dan konselor atau orang lain di bawah bimbingannya. Tenaga-tenaga ini ada yang membuka praktek sendiri, ada pula yang tidak membuka praktek sendiri, tetapi bekerja di Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran, Lembaga Kesehatan Jiwa, Balai Bimbingan dan Penyuluhan, Biro Konsultasi Psikologi, dan sebagainya. 2. Sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Diperingatkan bahwa hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras. Bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Ketiga, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak, tetapi yang baik akan dihargai, diterima kehadirannya, malah dipuji. Adanya gangguan emosi dan gangguan sosial karena penyesuaian yang salah atau maladjustment. Tanda-tandanya antara lain: 1. Hubungan antar keluarga, teman sepermainan, teman sekolah ditanggapi dengan tidak menyenangkan. 2. Segan bergaul, terasing. 3. Suka melarikan diri dari tanggung jawab. 4. Menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati, dan sebagainya. Sangat ingin dipuji dan tak pernah menyulitkan orang lain dan sebagainya. Kelima, penakut dan kurang percaya pada diri sendiri. 6.
tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian dan sangat tergantung pada orang lain. 7. Agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, banyak hayal. 8. Memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku, komat kamit, dan sebagainya. Anak tunalaras memiliki rasa harga diri kurang dengan tanda-tanda antara lain: terlalu mempersoalkan kekurangan diri, sering meminta maaf, takut tampil di muka umum, takut bicara dan sebagainya, mengeluh dengan nada nasib malang, segan melakukan hal-hal yang baru atau yang dapat mengungkapkan kekurangannya, selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang telah diperbuat, sikap introvert atau lebih banyak mengarahkan perhatian kepada diri sendiri. Adapun rasa harga diri kurang yang tersembunyi antara lain: bernada murung, cepat merasa tersinggung, merasa tidak enak badan, sakit buatan dan sebagainya, berpura-pura lebih dari orang lain, menonjolkan diri, bicara lantang, merendahkan orang lain, membuat kompensasi, menjalankan perbuatan jahat. Keempat, memeriksakan ke biro konsultasi psikolog. Kadang-kadang kita tidak dapat membedakan apakah seorang anak tunalaras atau bukan. Dalam hal demikian, kita dapat meminta bantuan biro konsultasi psikolog, karena biro tersebut melibatkan tenaga ahli yang terkait. Wewenang biro ini terutama adalah menentukan apakah seseorang mengalami gangguan emosi sosial atau tidak. Setelah selesai ditelaah dan dianalisa, biro tersebut akan bersedia memberikan petunjuk terarah mengenai anak tersebut. Misalnya, meminta agar kita lebih mendekati anak, menitipkannya di salah satu lembaga pendidikan dan sebagainya. Kalau perlu, biro juga akan membuat keterangan agar dapat dipakai oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilah antara lain anxiety hysteria, conversion hysteria, sexual perversion, obsesional neuris, psikos anak, dan lain-lain. Dengan arti istilah-istilah tersebut adalah: anxiety hysteria adalah merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Kedua, conversion hysteria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Obsesional neuris, cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini semua adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. 3. Sexual perversion, suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. 4. Karakter neurosis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak dapat penyelesaian. 5. Psikos anak, mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-galanya. Selanjutnya, dampak ketunalarasan terhadap individu dan sosial. Kelainan tingkah laku yang dialami anak tunalaras mempunyai dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Menurut Sumantri 2006-157 menguraikan mengenai dampak ketunalarasan sebagai berikut. 1. Perasaan tidak berguna bagi orang lain. 2. Perasaan rendah diri. 3. Tidak percaya diri. 4. Perasaan bersalah menyebabkan mereka merasakan adanya jarak dengan lingkungannya. Dari keempat dampak tersebut, ada salah satu dampak serius yang mereka alami adalah tekanan batin berkepanjangan, sehingga menimbulkan perasaan merusak diri mereka sendiri.
Bila mereka kurang mendapatkan perhatian dan penanganan dengan segera, maka mereka akan semakin terperosok dan jarak yang memisahkan mereka dari lingkungannya. Mengenai tekanan batin yang berkepanjangan ini, menurut Sos dalam Crick and Gallagher 1986 yang dikutip oleh Sumantri 2006-157 disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Anak-anak telah mempergunakan semua perilaku penyesuaiannya untuk mencoba mengatasi keadaan yang sulit. Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi kesulitan tersebut menjadi tergeneralisasi sehingga ketika mereka mempunyai perilaku yang baik sekalipun mereka tidak mau mempergunakannya, mereka mengarahkan kegagalannya pada faktor yang tidak terkendali, tidak dapat merespon dengan baik terhadap stimuli sosial atau peristiwa, cenderung mengurangi usaha yang dilakukan setelah mengalami kegagalan, dan menunjukkan rasa rendah diri. Kedua, keterampilan sosial yang minim atau social skill deficiency. Perkembangan kepribadian yang tertekan akan menimbulkan kekurang terampilan dalam memperoleh penguatan atau reinforcement perilaku sosial yang positif. Kondisi ini akan mengurangi terjadinya interaksi sosial yang positif. Ketiga, konsekuensi paksaan atau coercive consequence. Tekanan batin yang berlarut-larut tergantung pada konsekuensi paksaan. Jika anak sedang cemas menarik diri menerima reaksi positif dari lingkungannya, termasuk simpati, dukungan, jaminan, dan lain-lain, mereka tetap gagal dalam mengembangkan perilaku pribadi dan keterampilan sosial yang mengarah kepada perilaku yang efektif. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai dampak ketunalarasan, dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari ketunalarasan individu terlihat dari emosi yang dimiliki anak tunalaras, membuatnya ingin melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan. Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu kondisi di lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan persepsi yang negatif dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan anak tunalaras tersebut. Oleh karena itu, kondisi yang telah terjadi sangat mempengaruhi sisi psikologisnya, seperti perasaan cemas, tidak berguna, kurang percaya diri, dan lain-lain. Demikian materi pendidikan anak tunalaras dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada dosen pengampu Bunda Sugi Hartati SPD MPD. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.